Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan sebuah artikel di Mubadalah ID, yaitu artikel yang sangat populer, yaitu ada mengapa Kartini meninggal setelah melahirkan. Ini ditulis oleh Zahra Amin. Setiap bulan April, tepatnya pada tanggal 21, saya selalu mengingati tentang sejarah hidup Kartini. Ia telah menjadi pembuka jalan emansipasi perempuan di Indonesia. Ungkapan terima kasih rasanya tak cukup untuk mewakili hak-hak yang telah perempuan dapatkan hari ini, seperti akses pendidikan dan peran di ruang publik. Di sisi lain, ada perasaan getir ketika membaca ulang sejarah. Kartini meninggal setelah melahirkan di usia yang masih sangat belia, yaitu 25 tahun. Kartini meninggal dunia pada 17 September 1904 di Rembang saat berusia 25 tahun. Ia meninggal 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya karena preeklamsia. Kartini meregang nyawa di masa reproduksi, melahirkan dan menyusui nifas yang hingga hari ini masih menghantui para perempuan di Indonesia. Cemas dan takut ketika kematian tiba-tiba menjemput. Tidak hanya itu, belasan tahun yang lampau saya juga memiliki sahabat baik yang meninggal persis setelah melahirkan karena pendarahan hebat. Ia tak sempat menyapa putri pertamanya yang kini telah beranjak remaja. Pun ketika sesekali saya bertemu dan bertanya pada putrinya apakah dia masih mengingati dan mendoakan sang ibu, ia menjawab masih. Meski tak sanggup mengenang bagaimana rupa dan wajah sang ibu, ya hanya selembar foto yang bisa ia pandangi kini. Sedih dan miris, tapi memang itu kenyataan yang harus dihadapi. Harus berapa banyak lagi perempuan yang mati sia-sia karena menjalani masa reproduksinya. Melansir dari kompas.com, angka kematian ibu di Indonesia tergolong tinggi di Asia Tenggara, menempati peringkat 3 tertinggi dari 10 negara pada tahun 2020. Menurut estimasi yang dilakukan sejumlah lembaga kesehatan dunia, angka kematian ibu di Indonesia sebesar 173 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Indonesia tersebut secara berurutan berada di bawah Kamboja dengan 218 kematian per 100.000 kelahiran hidup dan Myanmar 179 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Di sisi lain, berdasarkan hasil long form sensus penduduk 2000 tahun 2020 di Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kematian ibu di Indonesia sebesar 189. Itu artinya terdapat 189 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan, atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih jauh dari target nomor 3 Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2030 nanti, yakni mengurangi risiko angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu menjadi parameter yang sensitif terkait derajat kesehatan perempuan dan terpengaruhi oleh kualitas layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesehatan ibu remaja. Kesejahteraan ibu. Sejarah Kartini yang meninggal setelah melahirkan dan melihat banyaknya kasus kematian ibu menjadi catatan penting bagaimana upaya kita untuk lebih memperhatikan kesejahteraan ibu dan calon ibu perempuan di Indonesia. Di negara maju, kesejahteraan ibu terlindungi oleh undang-undang. Misal di negara Prancis, seorang ibu hamil akan mendapatkan tunjangan dari negara agar dapat membeli makanan-makanan yang bergizi, sehingga bayi yang ia kandung tumbuh secara sehat. Sementara bagi ibu yang tidak mampu akan diberikan jaminan agar dapat melahirkan di rumah sakit tertentu tanpa harus membayar apapun alias gratis. Bahkan setelah mereka melahirkan pun masih bisa memperoleh makanan bayi dan susu bayi secara cuma-cuma di tempat-tempat tertentu. Tak ada lagi bayi yang lahir dengan berat badan rendah, gizi buruk ataupun stunting. Lalu bagi ibu yang bekerja namun berpenghasilan minim atau bagi ibu yang masih sekolah atau kuliah,
Disediakan tempat penitipan anak yang biayanya terjangkau, bahkan ada pula yang gratis. Semua fasilitas dan layanan di atas untuk memberikan jaminan bagi kualitas generasi penerus. Anak adalah masa depan bangsa, itu sebabnya bagi negara-negara tertentu, usaha untuk mensejahterakan ibu menjadi prioritas utama. Lantas bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Pada zamannya, Kartini adalah inspirator bagi gerakan dan perjuangan kaum perempuan. Meski sekarang harus kita akui, faktanya Kartini hanyalah puing-puing yang coba kita hidupkan kembali setahun. Apakah Kartini sudah kehilangan nilai simbolisnya? Secara resmi, memang Kartini masih diangkat menjadi tokoh simbolis pahlawan emansipasi. Maka tidak berlebihan jika ada yang berpendapat bahwa Kartini di abad 21 hanya sebuah lukisan yang terpampang di museum. Meski demikian, saya berharap momentum peringatan Hari Kartini ini tidak sekedar menjadikan relikwi, yakni menghormati raga dan memuja peninggalan busana putri suci dari masa lalu. Akan tetapi, mengajak kita semua untuk menggali lebih dalam sejarah Kartini berdasarkan pengalaman-pengalaman perempuan yang seringkali dikalahkan oleh kebesaran nama pahlawan laki-laki.